Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Ahmad Fadil Amin, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404111558. Izin untuk membuat video pembelajaran, yaitu salah satu syarat untuk kelulusan PPG PAI tahun 2025. Semoga bermanfaat, semoga ada tujuannya, dan semoga lulus. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subulana salam wa afhamana nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Jadi pertemuan kali ini ya, kita sudah memasuki yaitu pertemuan yang ketiga, di mana kita sudah membahas sebelum-sebelumnya tentang rima, dan juga sekarang kita memperdalam tentang yaitu bab 3. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah untuk kita belajar kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ketua kelas boleh dimulai untuk berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap, kita mulai. Jadi kita sebelum mulai juga, kalau bisa nih ya, saya minta tolong kerjasamanya untuk HP-nya taruh di kolom dulu semuanya dan dibuka atau taruh dulu kalian. Silakan, saya kasih waktu. HP-nya ditaruh, bukunya taruh di atas meja, ya. Bukunya di atas, taruh di atas meja. Sudah? Oke. Ya, sekarang di bab 3 bareng-bareng 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba saya minta ulang dulu. Nah, oke. Sebelum kita membahas dulu ya, coba saya bertanya kepada kamu. Kamu tahu berfoya-foya itu apa sih? Berbelanja secara boros. Mubazir bisa sebutnya ya. Oke, kamu coba berfoya-foya seperti apa? Yang kamu ketahui ini bebas enggak? Terserah. Apa? Belanja bisa juga. Belanja yang tidak bermanfaat ya. Nah, bisa juga. Nah, di sini sudah diterangkan ya di PPT ini ya, ini sudah diterangkan. Nah, berfoya-foya yang merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Ya, maksudnya apa, Pak? Jadi ketika kita misalkan sudah mempunyai pola pikir yang tidak seimbang, ya, dalam arti memilih dunia terus, ya, kita punya duit misalkan saya kasih ini 10 juta kamu, dengan kamu misalkan mau berfoya-foya mau apa? Belanja mulu kan? Nah, seharusnya ya kalau misalkan kita sudah mengetahui berfoya-foya itu, kalau bisa ditabung. Ya lebih baik mengasihi orang tua dahulu, barulah belanja secukupnya. Yang kedua, Islam melarang perilaku berlebihan
israf. Ya, melampaui batas itu disebut namanya israf. Dan yang kedua, dan boros itu disebut namanya tabzir atau disebut juga mubazir. Kita disebut mubazir lah ya. Dalam membelanjakan harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Oke, sebelum kita nanti tahu artinya, coba kita baca Quran bareng-bareng dahulu. Kalian mendengarkan barulah mengikuti saya. Oke, paham ya? Saya dulu baru kalian. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atil qurba haqqahu. 1 2 3. Wa atil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. 1 2 3. Wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. 1 2 3. Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana. 1 2 3. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. 1 2 3. Ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. 1 2 3. Wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahu adzim. Nah, di sini ada artinya nih. Ya, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sesama boros, sesungguhnya orang yang memboros itu adalah saudara setan, ya, dan sangat tingkat kepada Tuhannya. Nah, jadi yang dimaksud ya, nah setan itu sangat tingkat kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan kalian membelanjakan sembarangan yang kita sebut namanya boros, itu sama aja teman syaitan. Nah, kira-kira ada yang buat teman syaitan apa enggak? Nah, karena syaitan itu sangat luar biasa. Ya, setan itu adalah yang dimana tidak mau tunduk kepada manusia. Salah satunya cerita yaitu Nabi Adam. Ya kan, makanya lebih baik saya di neraka daripada saya tunduk kepada Nabi Adam. Maka dari itu setan itu pasti akan mengganggu kita dari awal kita kehidupan sampai kita menutup ketika meninggal, menutup usia atau menutup ketika kita meninggal dunia. Karena namanya di sakaratul maut itu sangat luar biasa. Ya, sakaratul maut itu masih ada kita untuk dicoba-coba. Kata guru saya ketika misalkan kita sakaratul maut ini, ya, sakaratul maut, pasti kita maunya minum terus. Kata guru saya seperti itu. Ya, karena kenapa? Kalau misalkan kita sering minum terus nih, maunya minum terus. Nah, makanya ketika kalian kalau punya saudara atau orang tua kalian ketika mau sakaratul maut, jangan kasih minum. Karena kenapa? Ketika kita sudah minum, kita lupa sama namanya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, pasti dakhalul jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mau kita masuk dalam surga Allah. Makanya ketika kita mau sakaratul maut itu masih pasti ada namanya coba-cobaan. Ya, makanya tergantung keimanan kita. Maka dari itu kalau bisa nih ya, kalau bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi sama syaitan. Lanjut ya. Paham kira-kira untuk berfoya-foya? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, dampak negatif ya sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, dampaknya apa sih ketika kita berfoya-foya?
sifat iri, dengki dan pamer. Ketika kita punya 20 juta, beli barang branded rasanya apa namanya brand itu kalau topi apa mereknya itu kalau misalkan yang Gucci ya kan akan pakai tas Gucci, apa namanya sepatu juga Gucci, karena pasti akan namanya dengki ya kan, pamer pasti ada namanya juga orang sifat iri, gue mau seperti itu. Itulah penyakit menurut saya yang dampak negatifnya. Yang ketiga adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Ketikanya habis, sudah terbiasa untuk membazir, untuk boros ya kan, foya-foya. Jadi apa? Frustasi banget, frustasi mulu, marah-marah terus. Nah ini dampaknya nih. Yang keempat adalah apa? Berpotensi menimbulkan sifat kikir, pelit. Makanya penyakit orang kaya adalah kikir. Ya, makanya kita ketika sekarang kita minta doa sama Allah, ya Allah banyakin uang. Jangan lupa untuk ditambahkan dermawannya. Jangan sampai kita banyak, ya Allah banyakin uang ya Allah. Ketika Allah udah ngasih, lupa kan? Ya kan, lupa sama dulunya kita di mana. Makanya sekarang kita sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan untuk lancar rezekinya dan gajinya bisa 20 juta per bulan. Dan akhirnya kita bisa orang jadi dermawan. Ya, jangan lupa ditambahin dermawannya. Karena namanya saya bilang penyakit orang kaya adalah kikir. Ya lanjut ya. Oke kita lanjut. Nah ini cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Menghindari gimana Pak? Yang pertama adalah apa? Belum membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jika kita misalkan membutuhkan HP, ya, membutuhkan HP, kita punya duit nih 20 juta, ya, misalkan bayar 20 juta. Kita misalkan 20 juta, wah mau beli HP nih. Kira-kira HP-nya yang secukupnya untuk kita pakai. Kalau misalkan kita sering foto, belilah iPhone yang seadanya, misalkan. Kalau misalkan kita mau beli laptop yang secukupnya aja. Kapasitas kita jangan berlebihan. Sekarang apa yang saya bilang tadi kan, inna mubadziruna kana syaitan. Jadi orang-orang yang mubazir itu temannya syaitan. Nah, jadi memang pasti mau beli ini pasti saya yakin. Saya juga pernah merasakan seperti itu, punya duit misalkan ya, duit dikasih 50 juta. Mau beli ini. Akhirnya apa? Ya, saya banget ya. Akhirnya itu ujung-ujungnya saya banget ya. Mendingan saya beli ini lah, investasi lah, beli emas lah, beli ini lah. Gitu. Jadi kadang itu memang penyakit manusia yang susah mungkin pribadi saya juga untuk menghindari. Akan tetapi jika kita untuk selalu mendekati agama, insya Allah pasti akan terjaga sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Makanya ketika kita memberi sedekah itu bukan untuk orang yang kaya, tetapi untuk yang mampu melaksanakan untuk keuangannya dengan secara normal. Ya, jadi orang kaya itu memang wajib untuk bersedekah, tapi orang miskin juga wajib juga untuk bersedekah. Biasakan, ya, biasakan. Karena kenapa? Dengan kita ada yang sudah terbiasa, kita punya 2.000, ya kan? Punya kita 2.000, kita infakin 1.000 nih. Kan kalau misalnya kita udah punya di depannya 20 juta misalkan kan biasanya ngasih dulu juga 2.000 kita kasih 1.000. Kalau 20 juta kita kasih 10 juta. Karena sudah terbiasa, ya. Makanya membiasakan bersedekah. Jadi orang bersedekah itu bukan untuk orang kaya, tetapi untuk orang yang biasa-biasa saja, dan juga kalau bisa di bawah biasa saja bisa. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Inilah hidup sederhana itu yang disebut namanya hidup tasawuf. Ya. Yang keempat adalah selalu bersyukur. Kalau misalnya kita punya duit banyak, kalau bisa banyak bersyukur. Karena kenapa? Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan tambahkan nikmatku. Jadi jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka azab Allah itu sangat luar biasa pedih. Jadi ketika kita punya duit 2 juta, kita punya 2 juta, ya kalau bisa bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ditambah 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, 8 juta jadi 16 juta, 16 juta jadi 32 juta, 30 juta jadi 64 juta. Berkali-kali
terlipat ketika kita kalau bisa bersyukur. Lanjut, ya. Yang 5, bersikap rendah hati. Ketika kita punya duit banyak nih, misalnya kita punya rezeki banyak, kalau bisa rendah hati, jangan langsung punya duit banyak. Ya. Kalau bisa kita rendah hati, berapa kita aja ya kan. Tetapi ketika orang mau membutuhkan kita kasih. Karena kenapa yang berbiasakan dari membantu orang lain. Ini adalah salah satu dampak. Nanti saya akan buat kelompok, ya, buat kelompok contoh seperti ini ya. Nah ini nih, nanti kita bikin kelompok. Nanti setiap kelompok itu membuat tugas seperti ini. Durasi 3 menit apa mas? Kita lihat dulu. Naila, Andini, terus Alzahra, Syakila, terus Ahmad Fadilah, Randy, Raga, sama Fagan tentang asal. Nah, main dulu dia. Nah, oke. Sampailah pertemuan terakhir kita. Jadi pesan saya untuk masalah tadi yang membahas tentang sifat-sifat tercela. Pertama adalah sifat berfoya-foya, yang kedua adalah sifat hasad, sifat sum'ah dan riya, yang ketiga adalah sifat hasad, yang keempat adalah sifat takabur. Ya, ini adalah termasuk sifat-sifat yang sebenarnya tidak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya kepada kalian adalah kita untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan untuk menjauhi diri. Dan juga kalau bisa teman-teman yang seperti itu kalau bisa diingatkan. Karena kenapa setiap amal ibadah kita di dunia ini pasti akan bertanggung jawab di akhirat. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mari kita tutup dengan